Baik, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 24108173100017. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review pada salah satu laporan teman kita yang bernama Andre Christian Nathanael, yang mana laporan ini akan membahas sebuah berisi materi sebuah buku yaitu Code in Action pada chapter 1 yang merupakan tugas dari salah satu mata kuliah yaitu pemrograman mobile. Oke. Jadi perpuluhan ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas laporan dari beberapa aspek seperti struktur penulisan, kedalaman pemahaman materi, kualitas analisis, serta kekuatan argumentasi ilmiah. Selain itu, saya juga memberikan beberapa saran perbaikan agar laporan ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, langsung saja kita masuk ke laporannya. Nah, secara umum laporan eh, ini sudah tersusun dengan sangat sistematis dan mengikuti struktur akademik, gitu ya. Yang baik, laporan ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada review, insight, opini ilmiah, dan perbandingan dengan video. Struktur ini menunjukkan bahwa penulis tidak hanya fokus pada merangkum materi, tapi juga berusaha memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sistem pembelajaran. Ini penting karena dalam dunia akademik, pemahaman tidak hanya diukur dari seberapa banyak kita bisa menjelaskan ulang materi, tapi juga kemampuan kita dalam mengkritisi dan mengembangkan pemikiran dari materi tersebut. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan review ya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan isi chapter 1 dengan cukup lengkap dan terstruktur. Beberapa poin penting yang berhasil disampaikan antara lain, Kotlin sebagai bahasa modern berbasis JVM atau Java Virtual Machine, namun juga mampu berkembang di berbagai platform lain. Kemudian ada karakteristik utama seperti konsis, safe, dan pragmatis, kan? Terus juga ada fitur penting seperti no safety, lambda expression, serta Elvis operator dan string templates gitu. Kemudian ada serta dukungan multiplatform seperti Android, backend dan JavaScript gitu yang eh, apa namanya yang juga mendukung memberikan dukungan pada Kotlin ini tadi, bahasa Kotlin. Nah, kemudian nah, saya sedikit menambahkan dari yang saya tangkap, kelebihan utama dari bagian review ini adalah penjelasannya runtut, dimulai dari pengenalan Kotlin, kemudian kemudian masuk ke fitur-fiturnya, kemudian lalu ke konsep yang lebih lebih concurrence dan multiplatform gitu kan. Selain itu, pengguna istilah teknis yang juga sudah tepat seperti type influence, object oriented, dan functional programming, dan currency dengan coroutines gitu. Ini menunjukkan bahwa penulis memahami istilah yang digunakan, bukan sekedar menyalin dari sumber. Namun ada satu hal yang bisa ditingkatkan. Saat ini penjelasan masih bersifat deskriptif atau menjelaskan ulang isi materi. Akan lebih kuat jika ditambahkan contoh konkret, misalkan perbandingan kode Java versus Kotlin, atau contoh sederhana penggunaan no safety. Dengan begitu, pembaca tidak hanya memahami konsep secara teori, tapi juga bisa membayangkan implementasinya secara langsung.
Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan insight ya. Menurut saya ini adalah salah satu bagian yang cukup kuat dalam laporan ini. Penulis tidak hanya mengulang materi, tapi sudah mulai menarik kesimpulan, mengaitkan dengan kebutuhan industri, dan melihat arah perkembangan teknologi. Contohnya seperti menjelaskan bahwa Kotlin hadir sebagai solusi dari masalah nyata seperti null point exception. Ini, null point exception yang mana hal tersebut juga memang menjadi salah satu bug paling umum dalam pemrograman. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya readability dalam kode. Ini sangat relevan karena dalam dunia kerja, kode tidak hanya ditulis untuk mesin, tapi juga untuk manusia, gitu. Ini menunjukkan bahwa penulis memahami bahwa tidak ada satu pendekatan yang selalu benar, tapi fleksibilitas adalah kunci dalam menyelesaikan masalah. Nah, menurut saran saya, insight ini bisa dibuat lebih kuat dan menambahkan contoh kasus nyata. Misalnya, bagaimana Kotlin digunakan di Android development, atau bagaimana quarantines membantu dalam aplikasi real time. Dan begitu, insight tidak hanya bersifat konsep, tapi juga kontekstual dan aplikatif, begitu. Oke, mungkin kita masuk ke pembahasan opini ilmiah. Bagian ini menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi karena penulis sudah mengaitkan materi dengan konsep dalam ilmu komputer. Beberapa konsep yang berhasil diangkat antara lain adalah type safety, early error detection, multi-paradigm programming, structural concurrency, gitu, untuk beberapa eh, konsep yang berhasil diangkat di sini. Kelebihan utama dari bagian ini adalah penulis mampu menjelaskan Kotlin tidak hanya sebagai alat, tapi sebagai hasil dari perkembangan teori dalam rekayasa perangkat lunak. Misalnya konsep null safety. Misalnya konsep null safety dikaitkan dengan upaya mengurangi error dalam program. Ini sangat relevan dengan prinsip dalam software engineering, yaitu minimalkan bug sejak awal. Selain itu, pembahasan tentang quarantines juga menunjukkan pemahaman tentang efisiensi dalam konkurensi. Namun, ada satu hal yang bisa ditingkatkan dari yang saya baca. Bagian ini jauh lebih kuat jika ditambahkan referensi ilmiah seperti buku, jurnal, atau sumber akademik lainnya. Karena saat ini opini sudah bagus secara logika, tapi belum didukung oleh sumber yang memperkuat secara akademik. Kemudian eh, kita masuk ke perbandingan dengan video. Pada bagian ini, penulis juga melakukan analisis yang cukup jelas dan terstruktur. Penulis membandingkan buku dan video dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, kedalaman materi, pendekatan penyampaian, dan target pembelajar. Kelebihan dari bagian ini adalah adanya tabel perbandingan yang memudahkan pembaca memahami perbedaan secara tepat. Selain itu, penulis juga mampu menyimpulkan bahwa video cocok untuk pemula, sedangkan buku cocok untuk pembelajaran yang lebih mendalam. Ini adalah kesimpulan yang tepat dan menunjukkan kemampuan analisis yang baik. Namun, saran saya akan lebih menarik jika ditambahkan sedikit kritik, misalnya kekurangan video atau bagian buku yang mungkin terlalu kompleks, dan begitu analisis tidak hanya membandingkan tapi juga mengevaluasi, gitu. Untuk evaluasi secara keseluruhan, laporan ini memiliki kualitas yang baik.
Untuk kelebihan utamanya, struktur penulisan rapi dan sistematis, pemahaman materi sudah kuat, insight menunjukkan pemikiran kritis, opini ilmiah menunjukkan pendekatan akademik. Ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi, penambahan contoh konkret, penggunaan referensi ilmiah, dan pendalaman analisis kritis. Nah, sebagai penutup, laporan ini sudah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap Kotlin, baik dari sisi konsep maupun implementasi. Dengan beberapa perbaikan kecil, laporan ini berpotensi jadi lebih kuat dan lebih komprehensif. Gitu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Ilham, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.